Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kalau begitu. Oke, hari ini kita belajar tentang teknik sampling. Sudah sering saya ulangi teknik sampling seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini saya mereview kembali agar nanti waktu penelitian kamu bisa lebih paham lagi tentang teknik sampling. Karena teknik sampling ini sangat penting sekali. Kita kalau meneliti responden misalkan kalau satu kabupaten yang mau teliti semua, lah ini kan membutuhkan waktu, membutuhkan biaya dan lain sebagainya. Maka untuk mempermudah dalam penelitian menggunakan teknik sampling agar sampel ini walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi setidaknya sampel ini sudah bisa mewakili karakteristik ya dari semua yang berada di Kabupaten Kediri, gitu ya. Ini manfaatnya dari teknik sampling. Nah, sebelum ke teknik sampling kita mengulas sedikit tentang populasi. Ya. Populasi itu ada dua, populasi target dan terjangkau. Kalau populasi target itu targetnya kita, jadi populasi yang jumlahnya lebih besar. Kalau kita meneliti di SMA atau SMU, ya populasinya semuanya yang berada di SMA tersebut. Ya. Nah, terjangkaunya mana? Terjangkaunya misalkan kelas 3. Kelas 3 yang wanita, berarti yang wanita saja. Terjangkau lagi di kelas 3 yang wanita yang menstruasi. Misalkan seperti itu. Itu terjangkaunya. Nah, yang disebut dengan elemen itu suatu anggota tunggal dari populasi. Misalkan di pesawat itu ada 200 penumpang, ya. Maka setiap penumpang pesawat tersebut merupakan elemen dari populasi. Itu namanya elemen. Ya. Kalau kita SMU berarti semuanya siswa SMU, Bakti Mulia misalkan. Berarti semua yang berada di siswa-siswa yang berada di SMU Bakti Mulia itu SMK itu merupakan elemen, gitu ya. Nah, sampelnya seperti apa yang tadi saya terangkan bahwa sampel itu yang mewakili. Nah, dari populasi ke sampel membutuhkan sampling, gitu ya. Beberapa anggota atau suatu bagian dataset dari populasi. Hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari populasi sehingga sebagian elemen dari populasi merupakan sampel. Ya, ingat sebagian. Karena apa kok sebagian ya? Karena sudah disampling. Jadi sampel ini sudah bisa mewakili dari semuanya. Kenapa harus begitu? Karena biasanya alasan yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah biaya. Kalau kita mengeluarkan biaya, yang dikasih biaya itu yang kita teliti saja. Yang tidak diteliti ya nggak usah dikasih biaya. Makanya kalau ngasih biaya yang sampelnya saja. Jadi sampelnya itu kan kita teliti, yang dikasih biaya itu misalkan sangu lah ya. Sebenarnya kalau ngasih sangu atau ngasih uang transport itu sebaiknya jangan di awal. Kenapa? Kalau di awal itu nanti bisa merubah hasil dari kuesioner, dibaik-baikan gitu. Itu kan namanya lucu nanti ya. Jadi ya dipersingkat lagi. Kalau toh dia ikhlas tanpa biaya, malah alhamdulillah ya. Berarti kamu bisa menekan biaya. Alasan diperlukannya sampel dalam penelitian, sulit mengambil seluruh populasi atau sensus menjadi data penelitian. Ya, saya contohkan tadi kalau Kabupaten Kediri kamu meneliti semuanya, ya konyol gitu loh ya. Populasi demikian banyaknya sehingga dalam prakteknya tidak mungkin seluruh elemen teliti, keterbatasan waktu, bahkan kadang penelitian yang dilakukan terhadap sampel bisa lebih reliable daripada terhadap populasi. Ya.
Kenapa? Reliabilitas itu tinggi ketika sampelnya itu banyak banget. Reliabilitasnya pasti tinggi. Dan malah bagus, Pak. Iya, bagus. Cuman akhirnya kita tidak bisa melihat benar-benar bagus apa enggak. Itunya dari kuesioner kita gitu ya. Hasilnya. Misalnya, karena elemen sebilangan banyaknya, maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para pencacahnya sehingga banyak terjadi kekeliruan. Ini apa ini? Ada gangguan kucing. Gitu ya. Di samping yang saya ceritakan tadi juga ditakutkan ketika membagikan semuanya, ya semuanya, membagikan terutama instrumen ini bisa berupa kuesioner, bisa berupa checklist. Ya, waktu membagikan itu penelitinya kelelahan, ya akhirnya nggak terlalu konsen, banyak kekeliruan gitu loh. Itu adalah takutnya. Jika elemen populasi homogen, penelitian terhadap seluruh elemen dalam populasi menjadi tidak masuk akal. Misalnya, untuk meneliti kualitas jeruk dari satu pohon jeruk. Gitu ya. Terlalu homogen. Jadi, kalau semua populasinya itu homogen, kan homogennya jenitasnya terlalu tinggi gitu loh. Berarti kan lebih sulit. Kan enggak. Sebenarnya terlalu homogen itu juga kurang bagus ya, kurang ada variasinya dalam penelitian itu. Homogenitas memang di dalam penelitian eksperimen itu diunggulkan ya. Homogenitas dalam penelitian eksperimen diunggulkan. Tetapi homogenitasnya tidak terlalu homogen nemen gitu loh. Misalkan homogen nemen ya. Tapi jarang ya yang homogen nemen. Masa kalau ingin homogen, benar-benar homogen ya, berarti kan gennya harus sama, semuanya harus sama, kan nggak mungkin ya. Namanya juga populasi ya, jumlahnya besar. Kalau homogenitasnya tinggi sekali, itu juga nggak mungkin karena keluar produk manusianya itu juga berbeda-beda ya. Dari yang satu orang tuanya A, satunya orang tuanya B, kan beda-beda. Jelas homogenitasnya juga bervariasi, tidak terlalu homogen. Mengapa dalam penelitian digunakan sampel? Apakah sampel dapat dikatakan mewakili seluruh populasi? Iya. Ya. Jika apa? Jika akurasinya bagus. Jika tepat sasaran. Nah, ya. Jadi dikatakan sampel itu dapat mewakili populasi jika dalam pengambilannya itu benar, sasarannya tepat, ya. Terus peneliti itu cermat memberikan kriteria sesuai dengan penelitian. Tuh, maka disebut bahwa sampel dapat mewakili populasi. Harapannya kan seperti itu ya. Kalau sampelnya nggak dapat mewakili populasi ya apa boleh ya harus cari yang lain yang bisa mewakili gitu loh. Karena penelitian kita kan biasanya diambil masalah-masalah yang spesifik gitu loh ya. Kriteria cermat dimaksudkan agar sampel yang diambil tidak akan bias sehingga sampel dapat memberikan reaksi yang tidak berlebih atau kurang tetapi memberikan reaksi wajar. Itu ya, itu cermat namanya. Terus tepat. Ya, kalau tepat ya
Sampel yang diambil dapat mewakili dengan wajar keseluruhan populasi tersebut. Oleh karena itu, aspek ketepapan ini mengandung pengukuran standar yang dapat ditoleransi terhadap kemungkinan kesalahan pengambilan sampel. Tapi kan namanya tepat ya, namanya juga tepat. Tepat itu berarti setidaknya sudah disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang sudah ada. Penggunaan teknik pengambilan sampel, teknik sampling sesuai dengan strategi penelitian yang dilakukan. Nanti sampling itu bermacam-macam. Kemarin sudah saya terangkan bahwa sampling itu tinggal kita melihat bersifat probability apa non probability, gitu ya. Hanya dua itu. Setelah itu, kalau kamu sudah menemukan, oh ini bersifat probability, tinggal sampling yang bisa digunakan untuk apa aja. Oh ini bersifat non probability, berarti kalau non sampling yang bisa digunakan pada non probability itu apa aja. Nah itu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sehingga harapannya adalah yang tadi sampelnya sudah bisa mewakili populasi. Ini samplingnya. Proses pemilihan suatu jumlah unsur populasi yang mencakup dari populasi. Sehingga dengan mempelajari sampel, memahami karakteristiknya, memungkinkan untuk mengeneralisasikan karakteristik tersebut pada seluruh anggota populasi. Kategori sampling ada probability dan non-probability sampling. Nah itu ya. Jadi sampling ini bermanfaat. Cara pengambilan ini bermanfaat. Misalkan kalau kita mengambil air ya, kita contohkan mengambil air dalam baskom, maka kita akan mengambil air. Dalam baskom air itu kita sebut dengan populasi, ya. Kan nggak semuanya satu baskom kita teliti gitu loh, ya. Nah, makanya kita ambil sampel. Sampelnya kan sedikit air aja sudah bisa mewakili air dalam satu baskom gitu loh. Ya kan? Misalkan kita ambil pakai gelas. Nah, satu gelas ini sudah bisa mewakili air dalam baskom. Harapannya seperti itu. Tetapi kalau kamu cara mengambilnya saja sudah salah, sehingga air tersebut akhirnya terkontaminasi, misalkan tangan kamu atau gelas yang mau kamu buat ngambil air tersebut, gelasnya ternyata enggak bersih, ya, ada susunya, ada bekas susunya. Terus kamu mengambil air. Nah, kan terkontaminasi air tersebut dengan susu. Nah, ini kan berarti teknik pengambilan sampelnya salah. Samplingnya salah, gitu loh ya. Yang benar, ya harus jernih air. Air baskom itu dapat mewakili. Itu tanpa terkontaminasi sama sekali. Itu. Probability sampling, itu probability sampling, yaitu proses pengambilan sampel yang menjamin adanya peluang bahwa setiap unsur populasi dipilih sebagai anggota sampel. Ya. Jadi dia kalau probability sampling itu mempunyai peluang yang sama. Diingat-ingat. Ya, benar-benar sama. Mempunyai peluang sama untuk diambil sebagai sampel. Kalau ada 100 orang, 100 orang ini mempunyai peluang yang sama, saya ambil 50 orang misalkan. Jadi setiap orang mempunyai peluang yang sama, 50% untuk saya jadikan sampel. Kok bisa seperti itu, Pak? Iya, dikarenakan saya mengambil sampel yang itu tidak pilih-pilih. Kan sampelnya homogen. Gitu.
Berarti satu SMA. SMA laki-laki. Ya, SMK siswa laki-laki di SMK kelas 3 lagi. Ya. Itu saya ambil sampel dari populasi. Aku menggunakan sampling. Jadi setiap individu, misalkan ada 100 siswa laki-laki kelas 3 tadi, nah, setiap individu mempunyai peluang yang sama karena saya tidak pilih-pilih mengambil sampelnya, mengambil samplingnya. Tuh, saya acak. Misalkan namanya saya tulis semuanya. Kan kalau probability sampling kan setidaknya tahu identitas ya. Harus tahu identitasnya. Saya tulis semuanya, nama-namanya. Habis itu saya lintir-lintir, saya bentuk arisan. Saya ambil satu persatu sampai 50 orang. Kan saya nggak tahu siapa yang saya ambil. Jadi kan mereka mempunyai peluang yang sama. Itu yang disebut peluang yang sama. Ya. Probability sampling meliputi ada random sampling, systematic sampling, stratified, random sampling, cluster sampling, area sampling, dan double sampling. Ini kemarin yang sudah saya terangkan ya. Jadi ini adalah probability sampling. Kalau non probability, ini proses pengambilan sampel yang tidak menjamin adanya peluang bahwa setiap unsur populasi dipilih sebagai anggota sampel. Ya. Misalkan gini. Saya menelitinya di poli bedah. Ya, saya terangkan kemarin itu ya. Saya di poli bedah mengambil sampelnya. Jadi populasi saya adalah pasien yang datang di poli bedah, terus saya kasih kriteria yang sesuai dengan kriteria saya, kriteria dalam penelitian. Ya. Begitu ada pasien datang, saya jumpai dia sesuai dengan kriteria saya ambil. Ini namanya kan purposif ya. Saya ambil, ting, gitu. Atau bisa menggunakan accidental sampling juga. Ting, saya ambil. Nah, itu namanya sesuai dengan kriteria saya dan mereka yang datang tidak mempunyai peluang yang sama. Gitu loh. Mereka yang datang tidak mempunyai peluang yang sama, tidak mungkin saya ambil. Itu non probability sampling. Ya. Umurnya juga berbeda-beda tentunya ya. Tapi kalau emang penelitian saya dibatasi oleh umur ya berarti masuk ke dalam kriteria. Entah itu kriteria inklusi, entah itu kriteria eksklusi. Kalau in adalah kriteria yang diinginkan oleh kita sebagai peneliti. Kalau eksklusi adalah kriteria yang kita tidak inginkan, gitu. Tapi bukan kebalikannya ya. Misalkan kebalikannya itu kriteria inklusi laki-laki, eksklusinya perempuan, itu kebalikannya, nggak boleh. Contoh lain lagi, kriteria inklusinya pasien yang merokok, inklusi berarti yang merokok jadikan penelitian saya. Eksklusinya pasien yang tidak merokok, itu kan kebalikannya, nggak boleh, gitu ya. Yang intinya eksklusi ini adalah kriteria yang jika dimunculkan dia akan mengganggu penelitian kita. Dia akan menjadi variabel error atau bisa disebut variabel confounding. Gitu. Misalkan gini. Kita meneliti tentang pasien-pasien misalkan menggunakan studi kohort ya. Jadi pasien-pasien yang hipertensi, yang hipertensinya itu dia diakibatkan oleh asupan natrium, misalkan asupan natrium ya, berarti kan garam ya. Jadi saya cari pasien-pasien yang kesukaannya makan garam dan tensinya tinggi. Nah, gitu. Nah,
Ternyata ada pasien makan garamnya sedang-sedang saja, kadang makan, kadang enggak, ya. Terus dia itu ngerokok ngecis. Rokoknya ngecis banget. Dan tensinya tinggi. Nah, sedangkan rokok sendiri kan juga mengakibatkan hipertensi. Gitu loh. Ya, bisa mengakibatkan hipertensi. Nah, ini kan nanti kalau itu saya masukkan, dia akan menjadi variabel confounding, variabel yang merusak karena hipertensinya dia itu bukan disebabkan oleh natriumnya, akibatkan disebabkan oleh rokoknya. Nah, gitu loh maksudnya ya. Itu perbedaan antara kriteria inklusi dan eksklusi. Gitu ya. Ukuran sampel, syarat sampel yang baik. Nanti ada tingkat ketepatan, precision. Tingkat ketepatan ini berarti tepat banget, gitu loh ya. Seberapa dekat estimasi peneliti berdasarkan sampel yang terpilih terhadap karakteristik yang sebenarnya dari populasi. Jadi sebagai peneliti kan harus memahami, ya, memahami sampel yang akan kita ambil. Kamu peneliti sampelnya nggak tahu, terjadi seperti apa nggak tahu, ya itu namanya tingkat ketepatannya kurang bagus, gitu loh ya. Tingkat kepercayaan atau confidence. Karena kenapa tingkat kepercayaan confidence ini selalu dimunculkan? Karena tidak ada penelitian yang 100% itu benar. Maka pasti ada errorsitasnya. Ya. Makanya ada tingkat kemaknaan yang saya sebutkan kemarin itu. Ya. Kalau tingkat kemaknaannya 0,01%, berarti tingkat confidence-nya berapa persen? Berapa persen? Misbah? 99,99%. 0,9. Ya 99% sih. Nanya apa kok 9,9%. Ya, Pak, 0,1. Nah berarti aku bilangnya 0,00. Gitu ya. Iya, Jadi Pak. cuman tingkat kesalahannya 1%. Confident itu tingkat kebenaran, tingkat kepercayaan. Nah, itu 99%. Kalau tingkat kesalahan errorsitasnya saya itu 0,05%, berarti confidence-nya berapa persen, Darius? 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 Darius ini kayaknya absen doang ini ya. Habis itu enggak mendengarkan perkuliahan saya, ditinggalkan saya. HP-nya dinyalakan, dia hilang. Darius nanti kalau nggak kontak, nggak boleh absen tuh. Oh, masuk. Berapa, Darius? Aduh, udah bedot. Silvi berapa? 95, Pak. 95%. Oke, ya. Udah pintar semua berarti. Oke, kita lanjutkan. Ini ukuran sampel. Ini adalah rumus simpel ya. Banyak rumus. Kamu bisa cari rumus pengambilan sampel dari populasi ke sampling. Banyak. Ini salah satu caranya, tapi ini yang paling simpel. Ya, yang paling simpel. Nanti banyak, nanti kalau kamu ingin browsing rumus-rumus pengambilan dari populasi ke sampel, banyak sekali. Ini cuman saya contohkan satu dari Slovin, ini yang paling simpel dari yang lainnya. Ya. Kalau yang dari Slovin ini, ketika kita ingin mencari N kecil itu diumpamakan adalah ukuran sampel. Kita akan mencari sampel.
Berarti N besar per 1 plus N besar kali E kuadrat. E-nya itu adalah yang saya sebutkan tadi, tingkat kesalahan. Ya, tingkat kesalahan atau disebut dengan error. Ya, gitu. Kalau N besar ini adalah jumlah populasi. Ya, jadi jumlah populasi dibagi 1 tambah jumlah populasi dikali tingkat error dikuadratkan, gitu ya. Itu caranya. Dalam menentukan ukuran atau jumlah sampel juga perlu memperhatikan pedoman kasar yang dikemukakan oleh Roscoe dalam sekaran. Jadi kalau ada kata-kata Roscoe dalam sekaran, berarti yang menemukan pertama teori ini adalah Roscoe. Gitu ya. Nah, sekaran itu adalah yang menduplikat teorinya Roscoe. Gitu loh. Jumlah sampel yang paling sesuai untuk hampir semua penelitian adalah 30. Kan ya, kemarin saya bilang ya, minimal 30 kecuali penelitian true eksperimen ya. Kalau true eksperimen boleh berkurang dari 30. Tapi kalau selain true eksperimen minimal 30. Ya. Terus maksimalnya sampel itu 500. Setidaknya gitu. Kenapa kok maksimalnya 500 ya? Biar kita menjangkaunya itu lebih mudah gitu loh. Kalau sampelnya nanti terlalu banyak, kita kesulitan untuk menjangkau gitu loh. Kecuali biayanya besar ya. Biayanya besar, waktunya agak panjang, membutuhkan tenaga yang banyak, semuanya sudah tersedia ya nggak apa-apa. Gitu. Misalkan remaja Indonesia, berarti kan kita harus kita bisa menggunakan kalau remaja Indonesia, kalau konsentratnya itu berupa probability sampling, berarti kita bisa menggunakan teknik sampling apa? Misbah. Ini probability. Apa? Ya ini, Pak? Ini saya umpamakan, saya mau mengambil remaja, kita kan tren ya, tren remaja Indonesia misalkan, tentang kenakalan remaja putri Indonesia. Yang kita tahu bahwa umur remaja itu berarti kan dikatakan remaja 16 ya, 16 sampai 21. Nah, tuh. Kita mau mengambil seluruh Indonesia. Populasinya itu. Kita kan membutuhkan sampel. Masa semua seluruh Indonesia saya jadikan penelitiannya enggak mungkin ya. Kita jadikan sampel, jadi setidaknya ambilan saya sudah bisa mewakili namanya Indonesia. Gitu ya. Berarti saya harus menggunakan sampling apa? Gitu. Udah yang bisa siapa? Jainur Rafiq. Jainur Rafiq. Samplingnya apa? Jainur. Jainur. Iya, Pak. Gunakan apa? Random sampling. Random sampling. Hanya itu. Random sampling yang apa? Simple. Maksudnya.
Simple random sampling maksudmu? Iya. Berarti semua remaja saya tulis, saya identifikasi, setelah itu berapa tulisan data kamu di laptop nanti? Kurang tepat ya, kurang tepat. Enggak sesuai. Berapa tulisan nanti di laptop kamu? Satu Jawa Timur aja sudah berapa ribu. Iya. Gitu loh ya. Apakah juga kamu tahu dari pelosok-pelosok desa itu? Yang remaja-remaja itu. Nah itu. Ya. Kurang tepat. Kalau simple random sampling. Silvi. Iya, Pak. Gunakan apa? Menggunakan stratified yang proporsional itu, Pak. Stratified yang proporsional. Bla 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 bla. Kurang tepat. Karena kalau kita menggunakan stratified, misalkan ya, ada Surabaya, ada ya Jawa Timur, ada Jawa Tengah. Ya kalau kita pilih dari provinsi dah. Nah, di Jawa Timur saja jumlahnya itu luar biasa. Kalau kamu nggak menggunakan stratified, setidaknya kamu tahu jumlahnya, keberadaan dia. Sedangkan yang di desa-desa apa tahu kamu? Tuh. Kamu tidak akan tahu yang di desa itu. Jumlahnya berapa. Itu ya, berarti kurang tepat. Misbah. Purposely. Yang probability sampling yang pakai Pakai purposely. apa? Proportionate. Ya, yang dengan maksudnya itu loh Pak, kayak Proporsional ya, ada tadi yang disebutkan Silvi itu proporsional. purposely apa itu Pak? Bruce Lee tah. Ini bentar. Apa yang kamu maksud ini? Dengan maksud itu tadi loh, yang accident atau apa? Accidental sampling. Iya. Yang mana? Accidental sampling berarti non probability dong. Yang probability Pak. Yang probability ini sebagian kecil saya sebutkan, yang kemarin sudah sebagian besar. Yang mana? Di sini ada apa enggak? Kalau enggak ada berarti yang materi yang kemarin. Enggak ada. Area sampling Pak. Area sampling. Kurang tepat. Karena kalau area sampling itu satu area ini maksudnya. Kalau area sampling itu misalkan Jawa Timur ya. Area-area yang teridentifikasi toh. Misalkan penelitian kamu tentang yang terkena malaria, berarti area-area yang teridentifikasi malaria gitu loh. Ini namanya area sampling. Misalkan Kediri kena malaria, Blitar tidak, Malang kena malaria, itu namanya area sampling. Nggak ada yang tahu ya, saya sebutkan ya. Oh ini belum, Darius, bisa kamu? Nah, nyambung lagi tuh. Nah, kita bisa menggunakan ini, cluster sampling. Kenapa?
Kenapa alasannya saya bilang cluster sampling? Di kelompok-kelompok. Iya, kita kan nggak tahu gadis-gadis yang di desa, di kota, itu kan nggak tahu kita. Kita ambil aja kalau penelitian kita tentang remaja nakal, berarti kan kebanyakan remaja nakal itu adalah orang kota gitu loh. Misalkan gitu. Nah, kita orang kota kan belum tentu semuanya orang kota. Jadi kita lihat aja, oh ternyata kebanyakan di SMA A. Berarti udahlah kita ambil sampel di daerah SMA A sebagai klaster sampling kita. Misalkan Surabaya diwakili oleh SMU A. Terus mana Yogyakarta, SMU A yang ada di Yogyakarta. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi di klaster-klaster hanya remaja yang kita tahu gitu loh. Kita tahu jumlahnya, kita tahu anaknya gitu. Itu namanya kita klasterkan gitu loh ya. Paham ya? Ya, Pak. Jadi ada ukuran sampel, ini menurut Guy. Deskriptif, minimal 10% dari populasi. Kalau penelitian kita deskriptif, ya. Itu minimal 10% dari populasi. Kalau menurut Guy langsung gitu, langsung 10% gitu. Untuk populasi yang relatif kecil, minimal 20%. Kalau populasinya kecil, ya 20%. Kalau populasinya besar, ya 10%. Itu. Tapi ada beberapa ahli itu bilang 10% dan 20% ini biasanya digunakan pada sampel-sampel yang besaran sampelnya di atas 1000. Minimal 1000. Gitu. Minimal 1000 baru menggunakan 10%. Gitu. Ini beberapa ahli seperti itu, ada yang bilang seperti itu, gitu ya. Nah, untuk yang di bawah 1000 biasanya menggunakan rumus. Pengambilan sampelnya menggunakan rumus. Tapi kalau sampelnya itu nggak ada lagi, adanya ya cuman 35, ya udah kita menggunakan limited sampel. Sampel yang paling kecil. Namanya limited sampel. Jadi kita menggunakan tanpa rumus kalau limited sampel karena sudah ngepres sampelnya. Kalau di rumus hilang semuanya nanti. Itu. Udahlah gunakan langsung aja limited sampel 30. Ya. Tuh. Desain deskriptif korelasi minimal 30 subjek. Nah, ini kalau menggunakan korelasi yang tadi saya ceritakan adalah minimal sampel. Jadi kalau deskriptif kan hanya gambarannya. Gambaran ini memang membutuhkan sampel yang besar. Karena menggambarkan sesuatu. Nah, sedangkan korelasi itu biasa kan menghubung-hubungkan, ya, mencari ketepatan, mencari masalah yang pas, ya. Masalah ini penyebabnya apa? Yaitu kan namanya korelasi. Karena semua yang ada ini, kalau ada akibat pasti ada sebab. Ya, semuanya, apapun yang ada, kalau ada akibat pasti ada sebab. Orang marah itu pasti ada sebabnya kenapa dia marah. Rakyat ini marah, konfrontasi ke pemerintah misalkan. Ya karena ada sebabnya. Gitu loh ya. Jadi ada sebab, ada akibat. Tuh. Terus ada juga metode eksperimen. Ini metode ex post facto ya, minimal 15 subjek per kelompok. Kalau ex facto ini kan misalkan banyak kelompoknya ya. Yang tadi ya, misalkan kita bisa menggunakan proportionate, kita bisa menggunakan cluster, kita bisa menggunakan area. Ya, itu ex post facto bisa
bermain karena kelompok gitu. Metode eksperimental minimal 15 subjek. Ini kalau eksperimental ya. Selain eksperimental nggak boleh menggunakan minimal 15. Ya. Minimal 30. Korelasi biasa minimal 30. Kalau kamu menggunakan eksperimental, terutama true eksperimental atau kuasi, minimal 15 nggak apa-apa. Itu ya. Penggunaan kaidah di atas sebaiknya disesuaikan dengan kondisi populasi dan keadaan lain yang berkaitan. Ya, semuanya kan, makanya kita peneliti kan harus tahu karakteristik responden kita. Agar kita bisa menyesuaikan. Saya menggunakan teknik sampling apa. Gitu. Ini desain sampling ya. Ada probability sampling, ada non probability. Tuh. Yang kemarin yang saya terangkan. Ini sudah semuanya. Dari sini ada pertanyaan? Ini yang lainnya ini sudah saya terangkan semua. Biasanya yang kesukaannya mahasiswa ini ya, purposive sampling. Karena sesuai dengan kriteria peneliti, sesuai dengan penelitian. Kesukaan mahasiswa kalau di penelitiannya menggunakan korelasi ya. Tapi kalau kamu samplingnya menggunakan purposive, terus penelitian kamu eksperimental, ya nggak bisa ya, nggak bisa. Karena penelitian eksperimental itu setidaknya ya sampelnya kan harus homogen. Makanya ada cek homogenitas, ya ada tes homogenitas. Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Kalau mau ada yang didiskusikan, Jainur? Tidak, Pak. Tidak. Darius. Nggak ada. Misbah? Tidak ada, Pak. Silvi? Tidak ada, Pak. Oke. Kalau nggak ada, saya anggap paham ya kalian. Nah, kalau sudah paham, saya ajarin sedikit tentang cara penulisan daftar pustaka ini yang sering salah ya di peneliti itu. Nah. Misalkan ya. Nah, ini contoh sedikit ya tentang daftar pustaka. Misalkan nama saya Ahmad Wasis Setiadi. Berarti yang ditulis adalah ini. Perhatikan di laptopnya masing-masing. Ya. Pakai tulisan gini. S-nya besar Setiadi, ya kan? Nama saya kan Ahmad Wasis Setiadi. Berarti Setiadi AW. Gitu ya. Titik tahun. Titik judul buku. Cara nulisnya gitu. Ya. Nah, tahun ini ada dua versi. Ada yang di kurung tutup, kurung buka. Ada yang enggak, yang menggunakan titik gini. Terus misalkan buku saya epidemiologi. Nah, judul buku ini harus dimiringkan. Nah, ya. Dimiringkan. Setelah itu titik
Misalkan cipta dari Eka Cipta misalkan. Eka Cipta ya. Jakarta, Kediri gitu. Biar Kediri agak kenal. Nah, ini ya, Kediri gitu. Nah, kalau di belakang di sini nggak boleh dikasih tahun lagi gitu loh. Ya, ini kalau model buku. Tetapi kalau model jurnal, judul ini tidak miring. Misalnya ini jurnal ya, penelitian epidemiologi misalkan. Penelitian epidemiologi. Nah, ini harus tegak ya. Ini tidak miring, tegak ya. Penelitian epidemiologi gitu. Mungkin misalkan judulnya ya, judulnya penelitian tentang diare misalkan ya. Cuman saya buat gini aja biar paham ini bukan judul penelitian ya. Cuman saya tulis anggap aja ini adalah jurnal penelitian gitu ya. Terus jurnal ini, penelitian ini saya terbitkan di Journal of Epidemiology. Ini ditulis jurnal publikasinya ya. Journal of Epidemiology ini publikasinya. Nah, Journal of Epidemiology ini dimiringkan. Dimiringkan. Dread. Nah, ya. Beda dengan judul buku tadi. Kalau judul buku, judulnya itu yang miring. Tapi kalau kamu ngambil literaturnya dari jurnal, jurnalnya yang miring. Ya. Terus, syaratnya juga kan harus ada nomor doi atau ISSN, ya kan? Kamu tulis nomornya berapa? Salah satu ya, doi atau ISSN. Gitu, ya. Volume, ya. Volume dan edisi ditulis vol. Gini aja. Misalnya volume 2, edisi 3. 3 itu nggak usah ditulis edisi, langsung aja 3. Ini. Nah, Eka Cipta hilang. Gitu ya. Ini aja boleh, boleh. Tanpa Kediri juga boleh. Nah, gini aja boleh. Nah. Paham ya cara penulisannya? Kalau ada 2 nama, di daftar pustaka nggak boleh loh kamu tulis gini. Et al. Et al itu sama persis dengan DKK. Nggak boleh. Harus semua namanya ditulis. Kalau dalam bentuk penelitian itu. Misalkan anggota, misalnya yang di depan itu adalah ketua peneliti. Yang lainnya itu adalah anggota. Ya, misalkan Zainur Rofik misalkan ya. Berarti kan ditulis Rofik. Rofik Z. Ya, jadi ini koma ya, koma Rofik Z. Koma lagi misalkan, ya. Khairon, ya, misalkan Khairon. Khairon. M. Misalkan. Ada lagi, Pak. Ada oke, ada lagi, ya. Ada lagi kita sebut dengan Eka, ya. Misalkan Eka S.
E-nya besar ini. E-nya besar. EKS. E besar. EKS. Oh ini Pak, ada lagi yang terakhir Pak, misalkan ya. Dan. Kasih aja dan. Dan pakai kode nggak apa-apa. Nah, kayak ini nggak apa-apa, atau ditulis dan nggak apa-apa. Ya. Itu biasanya seperti itu ya. Dan Darius misalkan. Dan Darius. Darius. Ya. Pakai D besar. Nah, gini ya. Nanti ditulis semua. Biasanya yang depan ini adalah ketua peneliti. Yang lainnya ini adalah anggota peneliti. Gitu ya. Kalau di daftar pustaka harus ditulis semua. Tetapi kalau di dalam skripsi kita, misalkan di dalam isi, kalau diisi boleh kamu tulis gini, ya. Jadi yang semuanya kan nama yang banyak ini, ya. Kalau di daftar isi, di isinya kita bisa hanya menulis Setiati. Kok nggak miring ya, nggak miring ini kok miring. Kita boleh tulis Setiati AW ya DKK atau et al juga bisa ya, DKK juga bisa ya. Habis itu tahun 2020. Nah, seperti ini boleh ya. Misalkan menurut menyatakan misal bla 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 gitu ya. Itu yang di dalam atau referensinya dulu misal referensinya apa jenenge isinya dulu bla 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 Karno Setiati DKK 2020. Gitu juga boleh. Ya. Tetapi kalau Setiati ini adalah mengadop buku sebelumnya, ya, saya jadikan referensi di buku saya, terus kamu ambil lagi. Yang kamu ambil kan adalah nama buku tersebut, bukan yang ada di dalamnya buku. Kalau berarti yang di dalamnya buku adalah para ahli yang saya cuplik gitu loh ya, yang saya ambil. Berarti kan misalkan ahlinya namanya Misbah misalkan ya. Berarti kan Khairon M. Berarti kan tahunnya di bawah saya jauh karena itu peneliti pertama. 1999 misalkan. Ya. Harus ada tahunnya ya. Dalam Setiati AW DKK. Tuh, gitu kalau yang di dalam. Itu. Paham tentang cara penulisan ini? Ya, Pak. Oke. Misbah paham? Sudah, Pak. Silvi? Oke. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Ini cara penulisannya penting ya. Karena penulisan itu penting. Ingat, kalau kamu ngambil dari jurnal wajib ada nomor resminya. Entah itu DOI, entah itu ISSN atau ISBN. Ya,
jurnal, artikel wajib ada nomor resminya. Kalau nggak ada nomor resminya, dianggap jurnalmu itu abal-abal, nggak bisa dipakai. Nah, misalkan literatur minimal 5 tahun ke belakang, berarti yang bisa di tahun 1999 ini kan sebenarnya nggak bisa diambil tuh ya. Tapi berhubung dalam Setiadi diperbarui oleh Setiadi, makanya dalam Setiadi 2020 berarti teorinya Khairon masih bisa diambil, tapi harus ada tulisannya dalam Setiadi. Gitu ya. Kalau kamu diperintah buat penelitian, tapi literaturnya 5 tahun ke belakang, ini berarti seperti ini. Gitu loh caranya. Berarti masih bisa dipakai bukunya. Nah, ingat, kalau diisi paragraf, diisi dalam penelitian, diisi dalam makalah proposal kamu skripsi, itu ada namanya, misalkan ada namanya Setiadi, berarti di daftar pustaka harus ada nama Setiadi. Dan kebalikannya juga, kalau daftar pustakanya ada nama Setiadi, di dalam isi juga harus nama Setiadi ada. Jangan sampai di isi itu nggak ada namanya, di daftar pustaka muncul nama. Kadang gitu. Kadang kebalikannya juga, ya. Di daftar pustaka itu nggak ada nama, di isi ada nama. Itu salah. Ya. Makanya kalau membuat daftar pustaka itu yang benar adalah di isinya. Begitu kamu menulis isinya, kamu langsung tulis daftar pustakanya apa. Gitu. Langsung ditulis. Misalkan bab 1 latar belakang. Kamu menulis latar belakang, begitu menggunakan teori Setiadi misalkan. Langsung kamu tulis di daftar pustaka Setiadi. Lalu kamu lanjutkan latar belakang kamu. Itu cara mudah. Jadi nanti kamu tidak usah ngoreksi lagi. Nggak usah bekerja 2 kali lagi untuk membuat daftar pustaka. Ngoreksi dari awal, pakai teorinya siapa aja saya. Itu kadang ada yang lupa kalau seperti itu. Jadi begitu kamu mengerjakan latar belakang, langsung menggunakan teori Setiadi, langsung kamu daftar pustaka kamu tulis. Itu cara saya. Ya, sehingga ketika bab 1 itu sudah selesai, daftar pustaka kamu yang bab 1 itu juga sudah ada secara otomatis. Itu caranya kalau membuat penelitian. Kira-kira ini mahasiswa sudah punya rancangan di otaknya belum tentang penelitian? Ada masalah di dalam penelitian yang ingin diteliti apa gitu? Sudah ada belum? Misbah? Ya, Nur Rafiq sudah ada. Judulnya aja, Pak. Cuma 1 tapi, Pak. Apa? Itu sih, Pak. Tak catat biar nggak lupa, Pak. Karena harus sudah menemukan di otaknya ya. Biar nggak telat. Dikerjakan aja di awal. Misbah sudah punya juga? Belum yakin, Mbak. Belum yakin. Ya harus diyakinkan ya. Yakinkan, disurvei dulu ya, disurvei. Silvi? Belum, Mbak. Belum sama sekali. Silvi harus banyak membaca ya. Membaca tentang kesehatan, kira-kira yang janggal apa. Pak, saya ingin meneliti tentang perbandingan teori, Pak. Teorinya Albert Einstein dengan Isaac Newton, Pak. Jadi teori relativitas itu bisa manjur nggak kalau menggunakan teori Isaac Newton? Gitu. Membandingkan teori. Oh, nggak apa-apa. Itu juga nggak apa-apa. Ya.
Pak, saya ingin penelitian pustaka, Pak. Penelitian pustaka itu berarti gini, misalkan judul kamu tentang menstruasi remaja ya, kecemasan menstruasi remaja. Berarti kalau pustaka itu kamu mengumpulkan penelitian minimal 20 penelitian tentang menstruasi wanita. Ya. Jurnal-jurnal minimal 20 tentang menstruasi remaja putri tadi itu. Nah, dari penelitian semuanya itu kamu pilah-pilah, kamu ambil kata kunci. Jadilah penelitian kamu. Itu kalau pustaka. Itu juga bisa seperti itu, ya. Itu kalau otaknya adalah otak-otak tentang literatur-literatur yang ada. Jadi macamnya penelitian itu banyak, ya. Nggak harus respondennya itu nggak harus orang yang kita jumpai. Respondennya bisa juga dengan jurnal-jurnal yang ada gitu. Itu juga. Oke, Silvi banyak membaca dulu ya biar paham. Iya, Pak. Ya, ini Rafiq gimana tadi? Itu Pak, apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian plebitis pada pasien lansia yang terpasang infus pada rumah sakit di Kabupaten Malang. Itu penelitian tentang gambaran ya? Iya, Pak. Nah, sebaiknya kamu kan S1 tuh. Biasanya kalau gambaran itu deskriptif itu penelitiannya. Kalau deskriptif itu biasanya diambil oleh diploma ya, D3. Nah, kalau faktor itu kamu hubungkan, kamu korelasikan dengan misalkan faktor-faktor penyebab akne vulgaris ya, dengan misalkan apa yang ada sebab ada akibat, dengan peningkatan akne vulgaris. Misalkan gini, kalau makan kacang itu berarti keluar aknenya itu gimana? Lebih banyak apa sedikit? Kalau stres, keluar aknenya itu gimana? Gitu. Nah, itu boleh. Itu namanya ada analisis. Ada sebab, ada akibat. Biasanya kalau faktor terus dianalisis, itu biasanya kamu menggunakan ujinya ANOVA, multivariat karena faktor banyak. Multivariat, 4 analisis itu biasanya digunakan oleh S2 ya. Ajaran S2 biasanya. Biasanya sering menggunakan itu. Tapi kalau kamu mampu nggak apa-apa. S1 mampu nggak apa-apa. Tapi jangan menggunakan yang hanya deskriptif, hanya gambaran. Ya, Misbah. Misbah tadi. Coba, Rafiq. Ya. Berarti harus ada analisis, Rafiq. Iya, Pak. Oke, kalau sudah nggak ada, nanti kamu mau ingin konsul tentang judul, kamu bisa komentar di Classroom ya. Komentar di Classroom boleh, di komentar di YouTube di pelajaran ini juga boleh, terserah kamu. Dan nanti kalau bisa ya langsung saya jawab, gitu ya. Atau kalau saya tahu langsung saya jawab. Dari sini kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini. Materi biostat sudah selesai belum saya? Kurang 2 mungkin, Pak. Kurang 2. Oh gitu.
Ya sudah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.